Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Sahari Valen dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan ingin house sederhana. Tujuan dari percobaan ini, pertama, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Yang kedua, menguji faktor yang dapat mempengaruhi hasil fotosintesis. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu apa itu fotosintesis. Secara sederhana, fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan, tepatnya oleh klorofil daun. Nah, dalam membentuk makanan, tumbuhan membutuhkan dua bahan. Yang pertama adalah H2O atau air, dan yang kedua adalah CO2 atau karbon dioksida. Lalu, dengan bantuan cahaya matahari dan kandungan di dalam klorofil daun, maka tumbuhan akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan O2 atau oksigen. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan pertama-tama ada air, lalu 3 buah tanaman Hydria verticillata atau disebut juga ganggang rantai, ada soda kue atau baking soda, ada sendok, dan 3 buah botol bekas. Pertama-tama, kita isi ketiga botol dengan air hingga penuh. Lalu, pada botol yang pertama, kita masukkan tanaman Hydria verticillata. Jangan lupa botolnya kita tutup. Pada botol yang kedua, kita lakukan perlakuan yang sama. Kita masukkan tanaman Hydria verticillata. Sama seperti sebelumnya, botolnya kita tutup. Nah, untuk botol yang ketiga ini, kita tambahkan air dengan baking soda. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Lalu botolnya kita tutup. Lalu kita kocok supaya baking sodanya terlarut dengan baik. Setelah itu kita kembali buka lalu masukkan tanaman Hydria verticillata. Jangan lupa botolnya kita tutup. Nah, ketiga botol ini akan kita beri perlakuan yang berbeda-beda. Untuk botol pertama kita akan letakkan di tempat yang teduh, lalu botol kedua di bawah sinar matahari langsung, dan botol ketiga dengan tambahan baking soda kita letakkan di bawah sinar matahari. Setelah kita letakkan di tempat yang teduh dan di bawah sinar matahari langsung, kita tunggu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, botol pertama yang kita letakkan di tempat yang redup hanya menghasilkan sedikit sekali buih, bahkan nyaris tidak terlihat. Sulit untuk melihatnya di kamera karena buih yang dihasilkan sangat-sangat sedikit. Berbeda dengan botol yang kedua yang diletakkan di bawah sinar matahari. Botol yang kedua menghasilkan buih yang cukup banyak, meskipun sedikit sulit untuk dilihat. Namun, dibandingkan dengan botol pertama, botol yang kedua menghasilkan buih lebih banyak. Sedangkan untuk botol yang ketiga menghasilkan buih jauh lebih banyak dibandingkan botol pertama dan kedua. Botol ini diletakkan di bawah sinar matahari dan diberi tambahan baking soda. Bahkan buih-buihnya bisa terlihat dengan jelas dalam kamera. Dari percobaan tersebut, kita dapat memperoleh data seperti berikut.
Botol pertama yang hanya diberi air dan diletakkan di tempat yang redup menghasilkan buih oksigen yang paling sedikit. Lalu, botol kedua yang hanya diberi air dan diletakkan di bawah sinar matahari menghasilkan buih yang cukup banyak. Lalu, botol ketiga yang diberi baking soda dan diletakkan di bawah sinar matahari menghasilkan buih yang paling banyak. Itu terjadi karena soda kue dengan rumus kimia NaHCO3 mengandung karbon dioksida. Dengan menambahkannya ke dalam air, maka akan menambah bahan karbon dioksida untuk fotosintesis tanaman. Semakin banyak bahan, maka semakin banyak juga hasilnya. Sehingga semakin banyak kandungan karbon dioksida, semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan. Selain soda kue, hasil fotosintesis juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai energi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk merubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, hasil fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan kadar karbon dioksida. Sekian video percobaan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.